Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penggunaan sintaks untuk bab 4, yaitu analisis regresi dengan data eksperimen menggunakan software R. Pada bab 4, yaitu analisis regresi dengan data eksperimen, kelompok kami menggunakan sintaks analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh dua atau lebih dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam analisis regresi linear berganda dengan metode pendugaan ordinary square, terdapat asumsi-asumsi dasar yang harus terpenuhi. Asumsi-asumsi dasar ini sering disebut juga dengan asumsi klasik. Jadi asumsi klasik yang harus terpenuhi adalah untuk yang pertama yaitu asumsi normalitas, yang kedua asumsi non autokorelasi, yang ketiga asumsi non heterokedastisitas, dan yang keempat yaitu asumsi non multikolineritas. Pada contoh ini kelompok kami menggunakan contoh data untuk X1 yaitu indeks pembangunan manusia, dan untuk X2 yaitu tingkat kemiskinan, dan untuk Y yaitu tingkat pengangguran, untuk melihat apakah indeks pembangunan manusia X1 dan tingkat kemiskinan X2 berpengaruh atau tidak terhadap tingkat pengangguran Y. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam R-nya untuk melakukan pemanggilan data. Sebenarnya ada banyak sekali cara untuk memasukkan data ke dalam program R, dan salah satunya yang saya gunakan yaitu pemanggilan dengan bantuan notepad. Dengan cara kita masukkan sintaks sebagai berikut. Nah, sebelum enter, kita copy dulu data yang ingin kita masukkan ke dalam program R. Kemudian enter dan ketikkan data untuk melakukan pemanggilan. Nah, data yang ingin kita panggil sudah masuk atau sudah terpanggil dalam program R. Kemudian setelah data yang ingin digunakan muncul, maka selanjutnya kita masukkan model yang akan kita gunakan. Nah, model yang digunakan dengan sintaks sebagai berikut, yaitu model kemudian enter. Untuk melihat output atau hasil dari analisis regresi, kita bisa menggunakan sintaks summary. Nah, kita bisa melihat output dan hasilnya. Di sini p value-nya yaitu 0,0001,296. Kemudian karena dalam analisis regresi berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, maka kita juga harus menguji asumsi klasiknya terlebih dahulu. Kita harus mendownload program ke dalam R dengan cara ke package, kemudian load package, pilih lmtest, oke. Lalu package lagi, load package, kemudian car. Setelah ini kita memasukkan sintaks yaitu library dan test.
enter library. Nah, karena program sudah terinstall di software R, kemudian kita melakukan uji klasik. Untuk pengujian asumsi normalitas, kita menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Karena uji one sample Kolmogorov-Smirnov menggunakan residual, maka kita cari dulu residualnya dengan sintaks sebagai berikut. Kemudian enter. Kemudian enter. Nah, kita bisa lihat di sini p-value-nya yaitu 0,72,9. Ini artinya data berdistribusi normal karena nilai p-value lebih dari nilai taraf signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi bisa menggunakan nilai dari Durbin-Watson dengan sintaks sebagai berikut. Nah, di sini diperoleh nilai dari Durbin-Watson-nya yaitu 1,9418 dan p-value-nya yaitu 0,2839. Karena dapat dilihat dari nilai dari Durbin-Watson-nya yaitu 1,9418. Nilai ini berada di antara interval 1,65 sampai dengan 2,35. Artinya pada pengujian kali ini data tidak terjadi autokorelasi sehingga memenuhi asumsi klasik untuk non autokorelasi. Untuk selanjutnya kita melakukan uji asumsi heterokedastisitas. Untuk uji asumsi heterokedastisitas dapat menggunakan Brown-Pagan test dengan sintaks sebagai berikut. Enter. Karena nilai dari p-value-nya yaitu 0,4765 lebih dari taraf signifikansi atau nilai 5% atau 0,05, artinya tidak terjadi heterokedastisitas sehingga memenuhi asumsi non heterokedastisitas atau datanya homogen. Selanjutnya untuk uji multikolineritas dapat menggunakan nilai FIV dengan sintaks sebagai berikut. Kemudian enter. Nah, dapat dilihat dari nilai VIF-nya diperoleh baik nilai X1 maupun X2. Nilai VIF-nya sama dengan 5,84699.
nilai VIF tersebut kurang dari 10, sehingga pada pengujian kali ini tidak terjadi multikolineritas, artinya memenuhi asumsi klasik untuk non multikolineritas. Dapat disimpulkan secara keseluruhan untuk data tersebut memenuhi uji asumsi klasik. Kita dapat lihat nilai dari output regresi linear pada bagian awal. Dapat dilihat nilai p-value sama dengan 0,001296. Nilai p-value ini kurang dari taraf signifikansi, yaitu 5% atau 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. Sedangkan untuk melihat pengaruh secara parsial dapat menggunakan p-value yang ada di koefisien, yaitu nilai koefisien X1 sama dengan p-value-nya sama dengan 0,0831. Nilai p-value ini lebih dari taraf signifikansi 0,05, sehingga X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y secara parsial. Sedangkan untuk X2 sama dengan 0,1080. Nilai p-value ini lebih dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Berdasarkan output running software R, dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia X1 dan tingkat kemiskinan X2 berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran secara simultan. Kemudian dapat kita lihat hasil dari model persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 76,4935 dikurang 1,01189 X1 ditambah 0,5852 untuk X2. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.